Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bonatua Sagala dengan NIM H1101251074 dari kelas B Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program kasir coffee shop secangkir rasa. Daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai ke latar belakang. Let's go. Di era digital yang cepat berkembang, bisnis kafe perlu beradaptasi untuk layanan yang lebih efisien dan memuaskan. Namun banyak kafe kecil menengah memilih memakai cara manual seperti kertas dan pena untuk catat pesanan serta cetak struk. Ini sering bikin kesalahan, layanan lambat, dan susah rangkum data penjualan. Plus, metode ini boros kertas, nambah sampah harian, dan buruk bagi lingkungan. Solusinya adalah sistem kasir elektronik dengan struk digital. Sistem ini otomatis catat pesanan via gadget, kurangi risiko salah, dan percepat transaksi. Struktur digital dikirim langsung ke pelanggan lewat email, chat app, atau QR code. Gampang disimpan data dan kurangi pakai kertas. Dengan cara ini, produktivitas kafe naik dan dukung lingkungan. Laporan ini mendokumentasikan pengembangan app kasir digital untuk bantu kafe kelola transaksi, naikin layanan sambil dorong praktik ramah bumi dengan kurangi kertas sehari-hari. Lanjut, tujuan. Program kasir ini dibuat naikkan efisiensi dan layanan kafe sambil tinggalin metode catat manual berbasis kertas. Tujuan utamanya: 1. Kurangi kesalahan catat, 2. Tingkatkan efisiensi transaksi, 3. Dukung keberlanjutan bisnis kafe. Daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai ke programnya. Oke guys, sekarang langsung aja kita jalankan program Python-nya di aplikasi VS Code. Ini langsung kita tekan run Python file. Nah, di sini langsung ada coffee shop secangkir rasa. Tertulis kasir yang bertugas Bonatua. Kita masukkan nama pembeli Yanto. Kita enter. Nah, di sini langsung ada menu makanannya. Kita langsung tanya ke konsumen mau makan apa. Oh, mau makan roti bakar. Kita tekan pilihan yang kedua, roti bakar. Terus kita tanya mau berapa porsi. Kita tekan 4 porsi. Enter. Terus kita nanya menu minuman. Mau minum apa? Kita ambil contoh Lazy City. Kita tekan nomor 8. Enter. Kita tanya mau berapa gelas? Oh, 2 gelas saja. Kita tekan enter. Nah, terus ditanya lagi, apakah ada pesanan lagi? Nah, kita bisa menekan Y kalau mau ada pesanan lain, kalau N tidak, kita tekan Y. Ada pesanan lain. Oh, kita pesan lagi tiramisu. Porsinya 1. Terus minumannya kita tekan espresso dengan berapa gelas? 1 gelas. Oke, kita enter. Nah, dia ada perulangan lagi. Apakah ada pesan lagi? Kita tekan N atau tidak. Nah, di sini langsung kita subtotalnya Rp208.000. Nah, kita masukkan diskon. Tapi diskonnya misalnya 50%, kita masukkan diskon 50. Kalau 80%, kita masukkan diskonnya 80. Nah, kita masukkan diskon misalnya 50% lah kita tadi. 50, kita tekan enter. Nah, dia langsung total yang bayar 104.000. Ini udah didiskon 50%. Nah, kita masukkan uang tunai kita 200.000. Nah, enter. Masukkan tanggal. Sekarang tanggal 16 bulan 11 2025. Enter. Nah, di sini langsung tersedia subtotalnya. Kita bayar subtotalnya 280.000 karena diskon 50% jadi 104.000. Tagihannya 104.000, dibayar 200.000 dengan kembalian Rp96.000. Nah, apakah ada pelanggan lain? Ada. Kita tekan Y. Nah, kita sebut nama pembelinya. Budi ingin memesan apa? Singkong goreng bakar terasi. Kita masukkan 3. Berapa porsi? 1.
Lanjut ke menu minuman. Konsumennya mau minum americano, masukkan inputnya karena di situ menunya nomor 2, masukkan pilihan kedua. Berapa gelas? Oh, 1 gelas. Ketikkan 1 gelas. Tidak, karena tidak ada, langsung subtotalnya 44.000. Apakah ada diskon? Nah, karena tidak ada, karena di bawah 50.000, kita tekan 0 karena tidak ada. Enter, maka total yang harus dibayar 44.000. Kita masukkan uang tunai 50.000. 50.000, enter. Nah, kita masukkan tanggal sekarang, tanggal 16 bulan 11 2025. Nah, enter. Nah, 44.000. Nah, apakah ada pelanggan lain? Tidak ada. N. Nah, di sini ada laporan penjualan harian, laporan penjualan yang dilakukan pada hari ini sampai program ini berhenti, sampai kasir ini tutup atau coffee shop ini tertutup. Nah, di sini ada laporannya. Laporan penjualan harian, kasir yang bertugas, Bunda Tua, jumlah transaksi ada 2 pelanggan, total penjualan hari ini 148.000. Nah, kita lanjut ke penjelasan program selanjutnya. Lanjut, saya akan menjelaskan program Python-nya di aplikasi VS Code. Nah, kita buka dari file kasir. Nah, pertama, from process underscore makanan, import makanan. Mengimpor fungsi makanan dari berkas proses underscore makanan titik py. Nah, baris pertama sampai baris ketiga itu sama berfungsinya. Lanjut ke baris 5 sampai ke 7, yaitu melakukan program persiapan untuk mencetak nama toko, yaitu secangkir rasa, dan menetapkan kasir yang bertugas. Lanjut baris ke 10, list yang kosong berisi daftar underscore semua underscore penjualan, berfungsi menyimpan catatan total omset dari setiap transaksi yang sukses sepanjang hari. Baris ke-13 itu masuk ke rumus perulangan while true yang pertama. Nah, perulangan ini berjalan selama pengunjung atau konsumen itu datang, berjalan. Nah, lanjut baris ke-15 sampai ke-18. Setiap ada pelanggan baru, maka terjadi perulangan terbaru. Nah, seperti meminta nama pembeli, lalu mengatur ulang total makanan dan total minuman menjadi 0. Lanjut ke baris ke-20, perintah with open buka kurung struk titik txt tutup kurung w tutup kurung digunakan mode write atau w yang berarti mengosongkan berkas struk titik txt dan mempersiapkan pesanan baru untuk pelanggan yang baru. Lanjut baris ke-23 sampai ke-29, program ini perulangan while true lagi yang kedua. Perulangan ini berfungsi untuk memesan item. Program ini memanggil fungsi makanan dan minuman. Apakah ada makanan lagi atau tidak? Jika tidak, maka perulangan akan berhenti. Lanjut ke barisan program akan lanjut ke barisan 34. Program ini memeriksa apakah total makanan dan total minuman harus lebih dari 0. Pastikan benar-benar pelanggan benar-benar memesan sesuatu. Lanjut barisan ke-37, jika iya, program akan memanggil fungsi total semua dan mengirimkan semua yang diperlukan, nama kasir, pembeli, total harga, agar pembayaran bisa diproses dan struk dicetak. Lanjut ke barisan ke-39. Ini adalah inti dari pencatatan nilai total transaksi yang dikembalikan oleh total underscore semua akan dimasukkan ke append ke dalam daftar underscore semua underscore penjualan yang kita buat di awal. Lanjut ke baris 44, jika pelanggan tidak memesan apapun maka akan dicetak transaksi dibatalkan. Baris ke 46 sampai 48, program kemudian bertanya apakah kasir ada pesanan lagi. Jika tidak, dia akan balik ke jika ada, ia akan balik ke perulangan pertama. Jika tidak, maka perulangan akan berhenti.
Lanjut, pada baris ke-52, program akan mencetak judul laporan penjualan hari ini. Baris ke-54, mencetak nama kasir yang bertugas. Baris ke-56, menghitung jumlah transaksi. Caranya dengan menggunakan len dan melihat berapa banyak transaksi yang tersimpan di dalam daftar semua penjualan. Lanjut ke barisan 57, program mencetak jumlah transaksi yang terjadi. Lanjut ke barisan ke-59, program akan menghitung omset harian. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan sum untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di daftar semua penjualan. Terakhir, program akan mencetak jumlah transaksi dan total omset dan lanjut di file menu makanan baris pertama sampai baris ke-12. Pada pertama kita tuh buat tugas atau fungsi yang bernama dev menu makanan. Dev menu makanan. Di dalamnya kita tuliskanlah semua menu makanan yang lengkap dengan harganya. Kemudian program akan menggunakan perulangan for untuk melihat isi satu persatu. Print bertugas untuk menampilkan setiap item makanan tersebut ke layar. Lanjut ke baris 14 sampai 27. Nah, ini tuh sama dengan dev makanan. Di bagian kedua ini berisi fungsi baru, yaitu dev menu minuman. Caranya sama persis dengan menu makanan seperti yang tadi saya bilang. Dia membuat fungsi baru atau senarai baru untuk daftar minuman, lalu menggunakan perulangan for untuk mencetak satu persatu isinya ke layar. 2 hours later. Lanjut saya akan menjelaskan proses makanan.py. Nah, makanan dan minuman ini sama, cuman saya ngambil salah satu, yaitu proses makanan. Nah, di baris pertama import menu, artinya ia mengambil buku menu dari berkas menu.py agar bisa menampilkannya. Lanjut pada baris kedua, itu tugas atau fungsi utama bernama dev menu makanan. Semua kode di bawahnya akan menjadi bagian dari tugas ini. Lanjut ke baris 5 sampai baris 7. Tugas ini dipanggil, ia akan mencetak judul menu makanan, langsung memanggil fungsi menu makanan yang menampilkan seluruh daftar makanan ke layar. Lanjut ke baris 9 sampai dan baris ke-10. Setelah pelanggan melihat menu, program akan bertanya dua hal. Pertama, nomornya pilihannya 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Lanjut ditanya mau porsinya ada berapa. Nah, kedua jawabannya harus diisi. Lanjut ke baris ke-12. Program ini masuk ke struktur if, else. Ini adalah otak dari seluruh program. Program ini akan memeriksa nilai nomor yang dimasukkan oleh pelanggan. Contoh, pada baris ke-12 sampai ke-15 kita masukkan 1 kentang goreng keju. Ia masukkan total makanan, satu porsinya 25.000. Ia akan mencetak pesanan ke layar. Ia akan menyimpan nama makanan kentang goreng keju ke variabel makanan. Logikanya tuh seperti berlanjut ke elif. Ada nomor 2 sampai nomor 3 seterusnya sesuai dengan harga masing-masing. Lanjut pada baris ke-36, blok else. Ini adalah bagian penting dari pelanggan. Itu misalnya menu 7, program tidak ada, maka akan return. Lanjut pada baris 36, blok else. Nah, jika pelanggan memasukkan nomor yang tidak ada menu, maka dia akan mencetak pilihan tidak ada di dalam menu. Lanjut baris ke-38 seterusnya. Kita akan return. Setelah itu program akan langsung return dan berhenti di tugasnya. Akibatnya tidak terjadi percatatan struk sama sekali. One eternity later. Pertama kita akan import mat. Itu alat bantu untuk membulatkan angka. Lalu kita langsung ke fungsi utama, dev total semua. Nah, fungsi ini menerima data penting dari kasir utama. Nama kasir, nama pembeli, total makanan, dan total minuman. Selanjutnya, langkah pertama,
Di dalam fungsi terhitung subtotal, yaitu menjumlahkan semua total makanan dan minuman. Program masuk ke bagian diskon. Selanjutnya kita masuk ke bagian diskon nih. Nah, di bagian ini dibungkus blok tray associate cap. Ini pengaman agar program tidak error jika kasir salah memasukkan inputan. Nah, kita langsung ke program diskon. Nah, jika persenan valid, misalnya 0 sampai 100, program akan menghitung total diskon. Kita gunakan mat titik floor untuk membulatkan diskon ke bawah. Jika kasir memasukkan program 10, maka akan menangkap. Jika kasir salah masukkan, misalnya mengetik 10 bukan 10 angka gitu, program akan menangkap value error dan secara otomatis mengatur diskon menjadi 0 agar program tetap berjalan. Terakhir, program menghitung total akhir, yaitu subtotal dikurangi nilai underscore diskon. Setelah mendapatkan total tagihan, program akan meminta uang tunai dari pelanggan. Ia menghitung kembalian dan mengurangi uang dengan total. Program juga meminta input tanggal untuk mencetak di struk. Nah, sekarang kita mulai mencetak struk final. Program akan mencetak judul, tanggal, nama kasir, dan nama pembeli. Perhatikan blok try.x cap. Nah, berikut. Ini adalah keajaiban terjadi. Program akan membuka struk .txt dalam mode R atau read, membaca. Ia membaca semua data dari struk .txt, itu berisi daftar makanan dan daftar minuman yang telah dicatat, lalu menampilkannya ke layar dan menggabungkan catatan pesanan ke dalam struk akhir. Bagian accept ini adalah untuk berjaga-jaga file jika tiba-tiba hilang. Kita terakhir, setelah daftar pesanan tercetak, program akan mencetak rangkuman keuangan, subtotal, diskon, tagihan, bayar, dan kembalian. Program akan mencetak ucapan terima kasih pada penutup struk. Dan ini yang paling penting, return to total. Perintah ini mengirimkan kembali nilai omset bersih dari transaksi ini ke program kasir utama atau kasir.py yang kemudian menyimpan ke dalam daftar underscore semua underscore penjualan untuk laporan harian. Sekian, terima kasih. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!